Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. Seperti biasa sebelum kita mulai materi kita untuk hari ini, saya persilahkan untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Oke, baik teman-teman, terima kasih semuanya. Nah, untuk hari ini yang akan kita pelajari adalah terkait dengan penggunaan model auxiliaries. Nah, di sini nanti kita akan ada beberapa model auxiliaries yang kita gunakan untuk mengekspresikan aktivitas, menunjukkan kemampuan, memberikan izin, melarang, nanti dan sebagainya. Nah, untuk yang pertama ini teman-teman, jadi untuk yang pertama di sini ada penggunaan tentang modal can atau could. Nah, silakan teman-teman simak terlebih dahulu di situ. Jadi, modal auxiliaries are verbs used to help verbs that express a wide range of meaning. Nah, jadi yang pertama ini penggunaannya can atau could. Can atau could di sini memiliki makna bisa atau dapat. Expressing ability yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan. Nah, penggunaan modal ini juga masih sama, seperti halnya tenses-tenses, sebelumnya, penggunaan modal ini juga bisa dalam bentuk verbal maupun dalam bentuk nominal. Nah, yang pertama ini kita lihat bahwa nanti penggunaan modal, verbal expression di sini yang pertama ekspresi dalam bentuk verbal, di sini teman-teman bisa lihat pada rumusannya, dalam tabel di situ ada subjek, setelah subjek diikuti modal can atau could nantinya, dan juga di sini kita menggunakan kata kerja bentuk pertama. Nah, kita lihat pada contoh misalnya yang poin A, di situ ada contoh Dewi can operate the computer. Nah, di sini ada Dewi sebagai subjek, can sebagai modal, dan juga operate merupakan kata kerja bentuk pertama. Jadi di sini ketika nanti teman-teman menggunakan modal, maka di sini tidak ada tambahan s atau is, tidak ada tambahan ing, ya, atau dalam bentuk kata kerja kedua atau ketiga, tidak. Tapi di sini nanti menggunakan kata kerja pertama, asli, tidak ada tambahan apapun ya. Jadi contoh di situ Dewi bisa atau dapat mengoperasikan komputer. Dewi can operate the computer. Berikutnya di situ misalnya negatifnya Dewi cannot, atau kalau memang disingkat nanti menjadi Dewi can't operate the computer. Nah, cara pengucapannya kalau bisa biasanya can, tapi kalau tidak bisa suaranya berubah menjadi a, jadi can't. Nah, ada mati t sedikit. Dewi can't atau Dewi cannot operate the computer. Untuk interrogatifnya, di sini kita meletakkan modalnya atau can-nya di awal kalimat. Can Dewi operate the computer? Yes, she can. Or no, she can't. Oh ya, dia bisa. Jadi ini merupakan jawaban minimal teman-teman. Jadi tidak hanya menjawab dengan yes atau no. Boleh teman-teman hanya menjawab dengan misalnya, can Dewi operate the computer? Yes. Atau no, boleh seperti itu. Tapi in a real communications ya, you need more longer answer ya. Sampai kalian membutuhkan jawaban lebih panjang sedikit lah paling tidak. Yes, she can seperti itu atau no, she can't. Okay, let's see the second example, point B. Nah, kita lihat pada contoh yang kedua pada poin B, di situ ada misalnya he can come to the party tonight. Jadi dia dapat atau dia bisa hadir ke pesta nanti malam atau malam ini, boleh. Terserah teman-teman menerjemahkannya bagaimana. Negative one, he cannot, atau kalau disingkat he can't come to the party tonight. Dia tidak bisa menghadiri pesta atau tidak bisa hadir ke pesta nanti malam. Can he come to the party tonight? Apakah dia bisa hadir ke pesta nanti malam? Yes, he can. No, he can't. Nah, seperti itu ya. Sekali lagi, jadi menjawabnya meskipun jawaban singkat, tapi kalau nanti teman-teman lengkapi jawabannya,
maka jawaban yes sama dengan ungkapan kalimat positif. Contohnya misalnya, yes, he can come to the party tonight. Kalau dilengkapi seperti itu. Kalau jawaban no, nanti sama dengan ungkapan kalimat negatif. Jadinya, no, he can't come to the party tonight. Jadi di sini yang pertama kita menggunakan can atau could ini untuk menunjukkan kemampuan ya. Jadi showing ability tadi ya. Contoh lagi di point C misalnya I can swim, saya bisa berenang atau saya dapat berenang. Kalau tidak bisa maka ditambah not saja I cannot swim atau I can't swim. Contoh lagi misalnya, we can study together. Kita bisa belajar bersama. We can study together. Kalau tidak, we cannot study together. Kita tidak bisa belajar bersama. Nah, kalau nanti jadikan pertanyaannya, masih sama polanya, kita letakkan modalnya di awal kalimat. Jadinya, can I atau nanti can we study together? Can I swim? Misalnya tanya-tanya sendiri. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi sekali lagi di sini semuanya kita menggunakan kata kerja pertama asli, tidak ada tambahan-tambahan yang lainnya. Oke. Nah, kita lanjut untuk berikutnya di sini eh, kalau nanti dalam bentuk nominalnya untuk contoh di poin D ini pun sama sebenarnya nanti bisa ditambah sendiri. Contoh they can play football well. Mereka dapat bermain bola dengan baik. Nah, you can sing the song. You can sing this song. You can sing this song. Kamu bisa menyanyikan lagu ini. You can't misalnya gitu. Kamu tidak bisa. You can't sing this song. They can't play football well. Mereka tidak dapat bermain sepak bola dengan baik. Nah, teman-teman di sini sebenarnya tinggal mengganti kata kerjanya. Kalau di sini misalnya they can play, teman-teman tinggal ganti saja. Kita tidak menggunakan kata bermain misalnya. Mereka bisa pergi. They can go. Tinggal gitu saja. Mereka mereka bisa eh, mereka bisa melompat, they can jump, misalnya gitu. Mereka bisa menyanyi, they can sing, misalnya sama atau sebaliknya yang sebelah kanan itu kamu bisa. Kamu bisa apa? Ya tadi, kamu bisa berenang, you can swim, kamu bisa memasak, you can cook, kamu bisa menyapu, you can sweep, kamu bisa berbicara bahasa Inggris misalnya, you can speak English, kamu bisa menyanyi, you can sing, dan seterusnya. Tinggal teman-teman nanti mengubah apakah yang diubah nanti kata kerjanya atau yang diubah nanti subjeknya. Menggunakan I, you, they, we, he, she, ataukah it. Nah, itu terserah teman-teman semuanya. Nah, untuk yang berikutnya di sini ada bentuk nominal. Nah, kalau tadi kalimat verbal jelas kita menggunakan kata kerja. Kalau dalam bentuk nominal, di sini kita tidak menggunakan kata kerja. Ya, jadi teman-teman bisa melihat di sana, ketika nominal form rumusannya di situ ada subjek. Setelah subjek di situ nanti ada tetap menggunakan can. Nah, baru nanti setelah can ada tambahan be ya. Tambahan be karena di sini kita tidak menggunakan kata kerja. Tetapi setelah be diikuti oleh salah satu dari ana. Misalnya di situ contoh yang A ya. They can be angry. Nah, angry di sini merupakan kata sifat. Berarti di sini kita menambahkan be. They can be. Jadi tidak boleh langsung they can angry ya. Karena di sini kita ada kata sifat. Contoh berikutnya, you can be happy. Masih sama, happy juga termasuk kategori kata sifat. Kamu bisa bahagia. You can be happy. Tidak langsung you can happy. Tidak. Tapi ada tambahan be. I can be here tonight. Misalnya gitu. Saya bisa di sini nanti malam. Misalnya ditambah keterangan waktu. Monggo. Kalau tidak ada, tidak apa-apa. I can be here. Saya bisa di sini. Contoh lain, he can be a doctor. Kalau itu diikuti kata benda, a doctor kata benda. Jadi dia bisa menjadi dokter. Jadi apakah nanti teman-teman menambahkan menjadi ditambah kata sifat ataukah ditambah adverb kata keterangan itu seperti contoh I can be here. Jadi di sini itu merupakan kata keterangan. Atau he can be a doctor. A doctor di situ merupakan kata benda. Nah, tinggal nanti teman-teman ganti sendiri. Diganti kata sifatnya, diganti kata keterangannya, diganti kata bendanya. Nah,
Di situ ada catatan teman-teman, note the past of can is could. Jadi bentuk lampaunya kalau teman-teman menunjukkan kemampuan di waktu lampau, maka teman-teman bisa menggunakan could, tidak menggunakan can lagi ya. Jadi contoh misalnya gini, he could come to the class yesterday. Nah, ini ada waktu lampaunya. Nah, jadi tidak menggunakan he can, tidak, tapi could, karena di sini sudah waktu lampau, sudah lewat ya. Tetap kata kerjanya menggunakan kata kerja pertama, yang berubah hanya can menjadi could saja. He could come to the party, he could come to the class yesterday. Dia bisa hadir atau masuk kelas kemarin. He couldn't come to the class yesterday. Dia tidak bisa hadir di kelas kemarin. Nah, misalnya seperti itu. Contoh lain bawahnya itu ada they could join the meeting last week. Mereka bisa mengikuti pertemuan minggu lalu, misalnya gitu. Kalau tidak, they couldn't. Nah, itu they could not disingkat menjadi they couldn't. They couldn't join the meeting last week. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau sekiranya kemampuannya masih dalam bentuk present atau kondisinya sekarang bisa menggunakan can, tetapi kalau menunjukkan aktivitas di waktu lampau atau kondisi lampau, maka sekali lagi teman-teman bisa menggunakan menggunakan could ya kalau lampau ya. Oke. Nah, contoh lain di sini kita menggunakan yang kedua. Ini yang kedua ada may and might. Nah, kita modal yang kedua yang akan kita gunakan adalah may and might. Express permissions or possibilities in the present or future. Jadi di sini kita menggunakan may dan juga might untuk mengekspresikan atau memberikan izin atau memperbolehkan atau juga bisa menunjukkan sebuah kemungkinan. Oke, kita lihat pada contoh saja langsung dari penggunaan may dan juga might di bawahnya. Yang poin A misalnya di situ ada you may sit here. Berarti maknanya may di situ kamu boleh. Berarti dipersilahkan, diizinkan, diperbolehkan. You may sit here. Nah, itu. Nah, kalaupun tidak memberikan izin ya, you may not sit here. Nah, itu you may not sit here. Contoh yang sebelah kanan bisa dilihat it may rain tomorrow. Nah, kalau di sini makna may-nya kita terjemahkan mungkin ya. It-nya tidak usah. Jadi tidak usah diterjemahkan langsung gabung menjadi satu. Jadi mungkin hujan besok. It may rain tomorrow. Tidak langsung may rain tomorrow but ditambahi subjek it ya, tapi di situ tidak diterjemahkan. Karena lebih cenderung biasanya kalau diikuti benda selain manusia, maka di situ lebih cenderung tidak diterjemahkan. It may not rain tomorrow. Mungkin tidak hujan besok. Nah, oke, contoh poin B. We may take a picture. Kita boleh mengambil gambar atau kita boleh mengfoto. Kalau tidak boleh, we may not take a picture. Kita tidak boleh mengambil gambar. I may go to Surabaya today. Saya boleh. Nah, gitu. Saya boleh pergi ke Surabaya hari ini. I may not go to Surabaya today. Saya tidak boleh pergi ke Surabaya hari ini. Nah, selain satu sisi teman-teman bisa menggunakan may untuk memperbolehkan, teman-teman juga bisa menggunakan can sebenarnya. Kita lihat pada contoh pada poin C. May I borrow your pen? Di situ may I borrow your pen please? Ada tambahan please, biasanya digunakan untuk menunjukkan kesopanan ya. Bolehkah saya meminjam bolpennya? Nah, please-nya tidak usah diterjemahkan, tidak apa-apa. Bolehkah saya meminjam pulpen kamu? Misalnya gitu. Boleh teman-teman tidak menggunakan may tapi menggunakan can seperti contoh sebelah kanan. Can I borrow your pen? Sama. Apakah saya bisa atau bisa diterjemahkan apakah saya boleh pinjam pulpen kamu? Nah, seperti itu. May I take a picture atau can I take a picture? Boleh. Nah, sekali lagi can bisa di sini bisa digunakan untuk meminta izin atau istilahnya untuk apa ya? Apakah diperbolehkan atau tidaknya? Boleh juga digunakan ya. Jadi sekali lagi may memiliki makna boleh. Nah, nanti teman-teman sama tinggal dirubah saja. Kamu boleh makan, you may eat. Kamu boleh duduk, you may sit. Kamu boleh pergi, you may go.
kita misalnya gitu, kita boleh bermain, we may play, dan seterusnya. Tinggal diganti saja untuk kata kerjanya. Nah, di sini ada catatan polite questions, we can use may I atau could I atau can I. Ya, jadi di sini kita ingin bertanya dengan baik atau bertanyanya dengan biasanya eh, minta izin atau bertanya dengan sopan itu lebih cenderung biasanya menggunakan seperti contoh itu may I, could I, can I. Nah, itu to ask for someone's permissions untuk meminta izin. May is not used when you is the subject of polite questions. Tetapi di sini kita tidak bisa menggunakan may kalau nanti subjeknya you, ya. Tidak boleh ya. Jadi itu. Untuk yang ketiga, di sini ada should atau di sini ada ought to. Ought to expressing advice. Jadi di sini kita menggunakan should dan juga ought to untuk menunjukkan sebuah saran atau memberikan nasihat. Contoh, di sini misalnya dalam contoh penggunaan should atau ought to, itu ada misalnya your shirt is dirty. Baju kamu kotor, you should wash it. You should wash it. Kamu seharusnya mencucinya. Berarti kita ketika menggunakan should lebih cenderung kita memberikan saran atau memberikan nasihat, ya. Kamu seharusnya mencucinya. You should help each other. Misalnya ada kegiatan kerja bakti, tapi istilahnya kerjanya masing-masing. Nah, di sini kita memberikan saran kamu seharusnya saling membantu. You should help each other. Nah, seperti itu. You ought to tell the truth. Kamu seharusnya menceritakan kebenarannya atau yang sesungguhnya. Nah, itu jadi contoh lain, you shouldn't come late. Ini saran, kamu tidak seharusnya datang terlambat. Misalnya masuk kelas atau masuk kantor, tapi di situ kamu terlambat. Nah, ada orang yang memberikan saran, kamu tidak seharusnya terlambat. You shouldn't come late. Nah, we shouldn't play more. Nah, ini biasanya banyak yang membuang waktu-waktunya dengan hanya bermain. Nah, terus kalian memberikan saran, kamu tidak seharusnya banyak bermain. We shouldn't play more. Nah, seperti itu. Nah, untuk contoh prakteknya di sini what should I do? Nah, di sini ada pernyataan misalnya what should I do? Apa yang seharusnya saya lakukan? Nah, pada kondisi misalnya I am hungry. Kira-kira saran kalian apa? Nah, misalnya di situ ada orang lain yang bilang I am hungry. Terus kalian memberikan saran menjadi you should eat. Kamu seharusnya makan. Nah, dan seterusnya. Atau contoh yang kedua, I have toothache. Saya sakit gigi misalnya gitu. You should meet the doctor atau meet the dentist, meet a dentist. Kamu seharusnya pergi ke dokter gigi misalnya. Berarti kita memberikan saran atau memberikan nasihat. Berikutnya di sini teman-teman, untuk penggunaan modal yang lain ada have atau has yang ditambah dengan to. Nah, jadi di sini have dan has yang ditambah to memiliki makna harus. Nah, kalau tadi seharusnya, berarti have dan has ini lebih cenderung untuk memerintah atau menyuruh. Atau ada suatu hal yang memang dirasa perlu untuk dilakukan, misalnya gitu. Nah, di sini ada have, has plus to, atau juga nanti bisa menggunakan must. Siapa sajakah yang menggunakan have to dan siapa sajakah yang menggunakan has to bisa dilihat pada catatan bawahnya itu untuk subjek I, you, they, we, maka di sini teman-teman bisa menggunakan have to, baru nanti ditambah dengan kata kerja pertama. Sedangkan untuk subjek she, he, dan juga it, nanti teman-teman bisa menggunakan has to. Sama juga diikuti kata kerja pertama, ya. Tidak ada tambahan ing, tidak ada tambahan es, tidak ada tambahan kata kerja kedua atau ketiga, tapi kata kerja pertama yang kita gunakan dalam bentuk verbal. Oke, kita lihat contoh di bawahnya teman-teman ya. Contoh yang pertama di situ, misalnya I have to go to the class today. Nah, berarti necessity menunjukkan keperluan. I have to go to the class today. Saya harus masuk kelas hari ini, misalnya gitu. Nah, teman-teman juga bisa menambahkan got di sini ya.
Contoh bawahnya itu I have got to go now. Misalnya, I have a class in 5 minutes. Saya harus pergi sekarang, sama. I have got, maknanya juga sama. I have got to go now. I have a class in 5 minutes. Nah, itu. Atau berikutnya contoh dalam bentuk nominal misalnya. I have to be. Nah, ketika nanti dalam bentuk nominal, maka di sini nanti teman-teman menambahkan be. Sama seperti tadi di atas, sebenarnya can ditambahi be, may ditambahi be ketika nanti dalam bentuk kalimat nominal. Sama, have to dan juga has to ini juga ditambah dengan be. Kalau tidak menggunakan kata kerja. Contoh, I have to be home by 9. Saya harus berada di rumah jam 9 misalnya gitu. Atau dengan pola yang kedua, I have got to be home by 9. Nah, itu selebihnya nanti sama. Saya harus di sini misalnya, I have to be here. Saya harus pandai misalnya gitu. I have to be clever. Saya harus rajin. I have to be diligent. Nah, misalnya gitu. Kalau misalnya kamu harus jadi presiden misalnya gitu, you have to be a president. Misalnya kita memberikan menyuruh atau lebih condongnya itu memerintahkan atau meminta seseorang. Nah, itu tadi seandainya pengen jadi presiden ditekan dengan ini. Nah, seperti itu ya. Contoh berikutnya di situ ada she has to present her assignment today. Dia perempuan ya, tapi ketika nanti kita menerjemahkan tidak usah perempuan karena she jelas dia perempuan. Dia harus mempresentasikan tugasnya today hari ini. Jadi harus sebuah uh, aktivitas yang memang perlu dan harus dilakukan. Maka di sini kita menggunakan has to karena subjeknya she. Contoh lain, she has got to present her assignment today. Nah, itu jadi dia harus mempresentasikan karena sekali lagi subjeknya she maka pakai has. Nah, boleh ditambah got, has to saja boleh, has got to juga boleh. Present mempresentasikan her assignment today, tugasnya hari ini. Sedangkan untuk nominalnya masih sama. She has to tinggal ditambahi be. She has to be home by 9. Dia harus berada di rumah jam 9. Oke. Untuk berikutnya teman-teman, kita lihat ada catatan lain di sini. Ini masih contoh yang sama, mungkin nanti bisa dilihat kembali dan juga bisa dipraktekkan kembali dengan cara ditambahkan atau dikembangkan menggunakan kosakatanya atau sesuai dengan keperluan teman-teman sekalian. Nah, di sini kita lihat pada catatan, teman-teman juga bisa menggunakan needn't. You can also use needn't to express lack of necessity. Jadi ketika ada ungkapan yang memang kurang perlu atau tidak harus dilakukan, tidak perlu dilakukan, maka teman-teman bisa menggunakan needn't ini. Contoh, I can hear you, you needn't shout. Saya bisa mendengar kamu, kamu tidak perlu, tidak harus berteriak, misalnya gitu. Nah, catatan yang kedua di sini teman-teman, have to is used both formal and informal English. Jadi have to ini bisa juga digunakan dalam bentuk formal atau informal English. Bahasa Inggris dalam formal atau tidak formal. Have got to is used in formal conversations. Tapi biasanya dalam percakapan yang kurang formal, maka di sini biasanya menggunakan have got atau has got. Nah, sedangkan untuk menunjukkan kondisi di waktu lampau, maka nanti teman-teman juga bisa menggunakan had to. Nah, itu had to is used to express past necessity. Kalau memang kebutuhan atau keperluan atau keharusan di waktu lampau, maka tidak menggunakan have to atau has to lagi, tapi sudah menggunakan had to. Nah, itu. Jadi, contoh misalnya, oh kemarin itu saya harus belajar tadi malam. I had to study last night. Nah, tetap kata kerjanya pertama, cuman berubah pada have to dan has to menjadi had to karena waktunya sudah lampau. Nah, catatan lain teman-teman di sini bisa juga menggunakan must ya. Must biasanya lebih kuat penekanannya dan biasa digunakan untuk menunjukkan sebuah kondisi yang mendesak atau sangat penting. Jadi tadi kita ngomong harus bisa menggunakan have to atau has to, kita juga bisa menggunakan must.
Tapi kalau nanti menggunakan must, berarti keharusan itu memang harus, ya harus dilakukan atau, eee, istilahnya keharusannya itu lebih kuat daripada menggunakan have to atau has to. Contohnya misalnya, "I must talk to her now. I have an important message for her." Misalnya ini ada sebuah pesan penting, maka ini harus segera dilakukan. Nah, seperti itu. Maka menggunakan I must. Wah, misalnya, the mountain misalnya ini, kemarin Semeru atau sekarang misalnya Semeru erupsi, wah kita harus lari. Nah, maka di sini kita bisa menggunakan must untuk lebih memberikan penekanan yang kuat. We must run now, kita harus lari sekarang. Nah, gitu. Nah, itu jadi bisa menggunakan we have to run, boleh. Nah, tapi kok kalau lebih kuat penekannya lari sekarang, ya maka you must run now, misalnya gitu, ya. Nah, tapi jika nanti dalam bentuk negatif, maka ketika must ditambahkan not, ditambahi not, maka nanti di sini akan menunjukkan sebuah larangan. Contoh, you must not tell anyone my secret. Kamu dilarang menceritakan rahasia saya. Nah, itu teman-teman. Jadi ketika must ditambahi not atau dalam bentuk negatif, maka lebih cenderung untuk makna melarang. Oke, seperti itu ya. Nah, ini di sini ada beberapa latihan terkait dengan menggunakan, apakah nanti dilengkapi dengan can atau can't. Sekali lagi cara baca can berarti bisa, kalau can't berarti tidak bisa. Nah itu dilihat pada konteks kalimatnya, silakan nanti teman-teman coba sendiri. Nah seperti ini. Ini ada contoh lain juga, diterjemahkan misalnya, "Saya dapat bermain piano, tapi saya tidak bisa bernyanyi." I can play. Sorry ini, salah ketik. I can play piano, but I can't sing. Tapi saya tidak bisa menyanyi, nanti dan seterusnya. Nah itu ya. Eee Nah ini, apa yang dapat kamu kerjakan di sini? What can you do here? Misalnya seperti itu. Apa yang seharusnya kita tulis? Ada seharusnya. What should misalnya, what should we write? Apa yang seharusnya kita tulis? Di mana kita bisa belajar? Where can we study? Nah, itu where can we study? Di mana kita bisa belajar. Nah, sekali lagi nanti teman-teman tinggal mengubah atau mengganti, apakah diganti subjeknya ataukah nanti diganti kata kerjanya. Oke, mungkin cukup dulu untuk sementara atau untuk hari ini. Sekali lagi, Pak Arifin, mengingatkan untuk teman-teman terus belajar, terus praktek, dan juga memberanikan diri untuk membiasakan menggunakan dalam keseharian ya. Dicoba untuk bisa istiqomah belajarnya, istiqomah latihan atau prakteknya, itu akan lebih, membuat teman-teman nanti semuanya lebih mudah untuk memahami atau menggunakan bahasa bahasa Inggris. Oke, mungkin itu dulu untuk hari ini. Jika memang nanti membutuhkan materinya, maka nanti teman-teman bisa chat atau bisa mengirimkan, pesan pada kolom komentar. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.